Ini bukanlah salju, melainkan busa yang memenuhi badan Sungai Kalidami, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Busa-busa ini biasanya muncul saat rumah pompa Bozem Kalidami dinyalakan. Rumah pompa ini dinyalakan untuk mengatur distribusi air, khususnya saat ketinggian air melebihi batas. Gerojokan air dari pompa dengan volume 3 kubik per detik ini membuat air teraduk hingga muncullah busa. Bila terkena angin, busa-busa ini berterbangan menyerupai salju. Ini saya di Surabaya ya, di negara tropis, tampak seperti turun salju. Tapi ini bukan salju, ini adalah busa-busa yang berterbangan dari limbah Sungai Kalidami. Kondisi ini sebenarnya sudah dirasakan oleh warga bertahun-tahun, namun semakin parah ketika musim kemarau, di mana konsentrasi atau kepekatan dari limbah deterjen ini semakin pekat dibandingkan di saat musim penghujan. Peristiwa seperti ini sudah bertahun-tahun dirasakan warga, khususnya saat musim kemarau. Ya itu apa namanya, setiap airnya itu keluar itu loh Mbak. Nah kayak gitu selalu busa-busane ku banyak, terus di jalan-jalan, terus dibuat mainan sama anak-anak kecil, baunya nggak enak, warnanya hitam, terus ada kadang abu-abu gitu. Gak enak pokoknya baunya, kayak bau sampah, tapi lebih pekat. Di baju itu selalu nempel, ada bekas-bekasnya gitu. Sudah berapa lama ini, Mbak? Lebih dari 6 tahun mungkin dia. Selain berterbangan, busa-busa ini juga mengikuti aliran Sungai Kalidami. Panjangnya bisa mencapai 5 km. Rabu pagi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur melakukan tinjauan langsung sekaligus pengambilan sampel. Dugaan sementara, kadar air sungai ini mengandung deterjen pekat. Penyebabnya adalah limbah domestik, usaha cuci mobil, laundry, dan juga limbah industri yang dibuang langsung ke sungai. Jadi apapun yang dibuang ke sungai, utamanya limbah, apalagi hasil usaha tadi Mbak. Karena hasil usaha itu kan dia pasti menggunakan bahan-bahan kimia. Nah kalau sudah tercampur dengan bahan kimia, langsung dibuang saja. Ya tinggal kayak apa hasilnya kan gitu. Makanya tadi kenapa harus ada KIPAL pengelolaan tadi Mbak. Jadi mereka yang menggunakan air, baik air yang dia ambil dari sungai maupun dia mungkin air yang dia gunakan sendiri, dari air yang lain. Tapi ketika dia menggunakan bahan kimia, itu harus diolah dulu. Harus dicek dulu apakah nanti setelah dia membuang nanti, memang silakan dibuang ke sungai. Tapi apakah sebelum dia membuang ke sungai itu sudah memenuhi baku mutu air yang layak dibangun ke sungai. Tapi disinilah banyak kelalaiannya di situ. Selain Dinas Lingkungan Hidup, organisasi konservasi lingkungan khususnya sungai, Ekoton, juga melakukan tinjauan dan uji awal langsung. Hasilnya, beberapa parameter di atas ambang normal, diantaranya oksigen terlarut, kandungan mineral, tingkat keasaman, dan fosfat. Berdasarkan uji-uji penelitian ataupun uji surfaktan, bahwasanya fosfat itu juga dapat membunuh bakteri ya salah satunya. Itu bahkan terbukti. Bahkan organisme-organisme yang lain juga banyak yang mati, salah satunya ikan gitu kan, akibat fosfatnya terlalu tinggi gitu. Kandungan oksigen terlarut atau biasa disebut DO, dissolved oksigen yang tinggi juga mempengaruhi keseimbangan ekosistem sungai. Jadi ketika DO-nya itu tinggi, artinya bahwasanya banyak sekali organisme-organisme perairan seperti kayak fitoplankton ataupun alga-alga yang ada di perairan itu tinggi ada di air. Artinya kan mereka berfotosintesis kan, sehingga menghasilkan oksigen terlarut dalam air itu tinggi. Jadi seperti itu. Dan itu ketika organisme-organisme perairan seperti kayak alga yang di air itu ketika itu melimpah, artinya dia dapat menutupi sinar matahari ketika dia melimpah. Jadi namanya itu istilahnya adalah blooming alga. Jadi dapat menutupi daerah perairan di mana nanti akan berpengaruh terhadap habitatnya ikan, kemudian organisme-organisme yang hidupnya di dasar perairan seperti itu. Karena membutuhkan cahaya juga. Ekoton merekomendasikan pemerintah melakukan edukasi kepada masyarakat dan menelusuri pelaku usaha dan industri yang melakukan pembuangan limbah ke sungai. Wida Subianto, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.